Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'diman ilahi haji muslim muallim, ihtiraman wa ta'diman ila muasisisil majlis al-ustadz Umar Thani wa jami'il asatidhi wal jamaah rahimakumullahu ta'ala. Asallahu yu'tina salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah saudara kita Bapak Syarifun, yaitu dalam rangka majelis khatmil Quran al-Mubarakah yang tentu sesuai namanya. Mudah-mudahan kita selama berada di majelis ini sampai pulang nanti kita dapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia memang terlahir tidak akan sama di dalam segala hal, baik itu di dalam urusan rezekinya, di dalam urusan kesehatannya, pun di dalam urusan keilmuannya. Jangankan kita yang hanya ada hubungan famili, hubungan keluarga, bahkan orang yang bersaudara yang dilahirkan dari satu rahim ibunya sekalipun, tetapi ketika di dunia semua, baik itu rezekinya, ilmunya, pengalaman hidupnya, itu semua tidak akan pernah sama. Karena memang semua sudah mendapat bagian masing-masing. Ada yang hartanya tidak begitu banyak, tapi hidupnya diberi ketenangan oleh Allah. Ada yang hartanya banyak, tapi dibanyakan ujian oleh Allah. Ada yang ilmunya banyak, tetapi dia tak bisa mengamalkan ilmunya. Ada yang ilmunya sedikit, tapi ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dinamika di dalam kehidupan ini. Kita diajarkan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu iri kita kepada orang lain, karena ketika jatahmu ini, maka bukan itu yang diberikan Allah. Masing-masing telah ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah yang menciptakan kita, dan Allah pula yang tahu sampai sejauh mana hambanya itu akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kadang sesuatu yang menurut kita itu tidak baik apa yang diberikan Allah, tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik. Tetapi ada sesuatu yang kita anggap tidak baik dan kita tidak suka menerimanya, tapi sesungguhnya itu menurut Allah baik, dan pada akhirnya juga kita akan menyadari bahwa apa yang telah diberikan Allah itulah yang terbaik ternyata untuk kita.
Hadirin rahimakumullah, berdasarkan muqaddimah ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rijalu arba'atun." Ketahuilah oleh kalian, manusia itu ada 4 macam, kata Rasulullah, dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang pertama? Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Adalah orang yang alim, orang yang pandai, orang yang pintar, dan menyadari bahwa sesungguhnya dia itu memang pintar. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Kata Rasulullah, orang tipe macam yang pertama ini adalah manusia terbaik, dan inilah yang disebut dengan orang yang alim. Fattabi'uhu, maka ikutlah kalian semua terhadap orang ini. Dia pintar, alim, tapi mampu mengamalkan ilmunya karena dia menyadari bahwa kealiman yang dititipkan Allah yang ada pada dirinya itu adalah kewajiban untuk dibagi, untuk diajarkan, untuk disebarkan kepada orang lain. Maka itu yang terbaik, kata Rasulullah. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Adalah orang yang pintar, orang yang alim, orang yang pandai, tapi dianya sendiri tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang alim. Orang apa itu, kata Rasulullah? Fadzalika naimun. Orang tipe yang kedua ini, kata Rasulullah, adalah orang yang sedang tertidur. Apa orang tertidur? Orang tertidur dia tidak sadar, tidak menyadari bahwa dia punya ilmu yang harus disebarkan kepada orang lain, punya ilmu yang dititipkan Allah kepadanya, dan dia punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada orang lain. Maka tipe ini adalah orang yang dianggap tidur. Karena dia tidur, maka wajib dia itu fa'aiqadhu, maka kalian semua wajib membangunkannya dari tidurnya. Bangunkan agar dia sadar bahwa dia punya ilmu yang wajib disebarkan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Adalah tipe orang yang tidak ngerti, orang bodoh, orang yang tak punya ilmu, orang yang tidak alim, tetapi masih bagus. Kenapa? Karena dia menyadari, memang dia merasa kalau dia bukan orang alim, dia bukan orang pintar, sadar kalau dia itu bodoh. Oleh karenanya, kata Rasulullah, fadzalika mustarsyidun, dia adalah orang yang wajib kita bimbing, dia adalah orang yang wajib kita ajak kepada kebaikan. Farsyiduhu, maka berilah petunjuk terhadap orang ini. Ini masih bagus tipe ketiga ini, kata Rasulullah. Tidak ngerti, dia memang orang bodoh, tapi dia sadar dengan kebodohannya, sehingga dia mau berkumpul di majelis seperti ini. Dia tidak membiarkan dirinya bodoh, sehingga dia mau belajar, mencari orang pintar, mencari tahu apa yang tidak ia tahu. Itu bagus tipe ketiga ini masih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pernah mengira, meskipun kita di jamiah ini bermacam-macam karakter manusia, bermacam-macam sifat manusia, tidak pernah akan sama kita yang ada di satu majelis ini. Ada mungkin yang pintar, alim, ada yang sedang-sedang saja, ada bahkan yang tidak ngerti apa-apa,
baca Quran mungkin memang tidak tahu, tapi karena dia mau berkumpul, jangan salah, apa yang dimiliki pahala oleh orang yang alim, yang sedang ceramah, yang sedang mimpin Fatihah, pahala yang mereka dapat, orang yang bodoh itu pun pasti akan dapat tanpa dikurangi oleh Allah sedikit pun pahalanya. Ketika kiainya dapat 100, maka dipastikan jemaahnya juga dapat 100 pahala. Itu hebatnya ketika kita berkumpul di dalam satu majlis, di dalam satu jamiah seperti ini. Sebagai contoh begini, tadi ada yang ngaji, ada yang tidak, ada yang hanya kulhuan pakai biji tadi itu. Sama Pak yang kita dapat dengan kita berkumpul, yang seharusnya kita bisa terpancing kepada perbuatan jelek, tapi ketika berkumpul di satu majelis ini, maka otomatis dari sejak kita datang sampai bubar nanti, kita berada di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai punya uang 1.000, 2.000 tadi, sampai ambil dari kocek dan dimasukkan di kotak amal. Jangan Anda kira uang Anda yang 1.000 mungkin setelah pulang nanti tak akan pernah kita pikirkan, karena ini adalah sabda Nabi. Saya pastikan uang Anda yang 1.000 itulah yang akan menjadi pelindung Anda, yang akan menjadi pelindung orang tua Anda, kakek Anda yang telah meninggal dunia itu. Diriwayatkan begini di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi pada bab ke-12. Di situ ada dikisahkan begini. Adalah Asy-Syaikh Al-Imam Abu Qalabah. Suatu ketika dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia berjalan di satu komplek pekuburan. Ketika sampai di komplek pekuburan itu, dia melihat al-kubur qad insyaqqat. Kuburan yang ada di komplek itu terbuka semuanya. Wa kharajatil amwat, dan kemudian keluar semua mayat-mayat yang ada dalam kuburan ini. Ini mimpi Syekh Abu Qalabah. Setelah keluar, waqa'adu ala safir qabr. Kemudian mayat-mayat ini duduk di atas kuburannya masing-masing, di sampingnya. Dari pemandangan yang dilihat oleh Syekh Abu Qalabah ini, semuanya dilihat ada sinarnya. Kattabaki min nurin, seperti talam sinarnya. Terang, sangat terang. Setiap penghuni kubur yang duduk, yang keluar duduk di samping kuburan ini, itu ada cahaya sebesar talam masing-masing, kecuali hanya satu orang. Satu orang ini tidak ada sinar apapun. Heran Abu Qalabah. Didatangi, aku melihat semua penduduk kubur di sini, ini kulihat sinarnya begitu terang. Tapi ketika aku melihat engkau, mali aro syai'an, aku tak melihat apa-apa nih. Apa sebenarnya yang terjadi, kata Abu Qalabah? Apa jawabnya? Abu Qalabah, hum auladan salihan yad'u ilaihim wa yatasaddaqu ilaihim. Abu Qalabah, tetangga-tetanggaku nih di komplek pekuburan ini semua, dia punya anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal itu. Dia bersedekah, menyisihkan dari hartanya, diniatkan wayahdunahu, dihadiahkan dari hadiah-hadiah pahala, dari uang 1.000, 2.000, 5.000. Nih sedekah orang tuaku, bapakku, nih sedekah mamaku almarhum. Maka dari sedekah itu, dari doa itu, dari munajat dari anaknya, sehingga kuburan mereka terang benderang. Sedangkan aku punya anak yang degel, aku punya anak yang durhaka kepada aku, padahal ketika aku mati, aku tinggalkan harta yang banyak kepadanya. Tapi dia wa yastamti'una mali, dia yang menikmati harta-hartaku, sedangkan aku yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dari harta yang ketika aku hidup di dunia yang aku kumpulkan itu. Mati-matian kita, orang tuanya mengumpulkan harta ketika hidup, bahkan kadang tidak peduli halal haram, tapi ketika orang tuanya meninggal,
anaknya menikmati hartanya berpoya-poya, sedangkan orang tuanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar cerita ini, kemudian Abu Qulabah ketika terbangun, dicari anak orang ini nih, yang katanya kurang ajar, yang katanya durhaka, tak mau doakan orang tuanya, yang hanya berlaku maksiat. Ketika ditemukan, diceritakan oleh Abu Qulabah, diceritakan tentang anaknya ini, tentang orang tuanya yang ada di dalam kubur ini. Mendengar cerita Abu Qulabah ini, bergetar sang anak, kemudian berkata, "Ya Aba Qulabah, billahi, demi Allah aku bersumpah ya Aba Qulabah, qultu baina yadaik, aku berkata ini di hadapanmu sebagai saksinya, mulai hari ini, mulai detik ini, aku akan berhenti melakukan maksiat, aku akan banyak beribadah, aku akan banyak bersedekah, akan kuhadiahkan kepada orang tuaku yang telah meninggal dunia." Berjanji sang anak ini. Kemudian wa bi zamanin akhar, ketika ada pada waktu yang di lain waktu, kemudian Abu Qulabah bermimpi kedua kalinya tentang kuburan ini. Apa yang terjadi di mimpi keduanya Abu Qulabah ini? Ternyata dia melihat nurun adya'u minas syamsi, dia melihat sinar yang sinarnya itu melebihi sinar matahari. Bahkan yang lain di komplek pekuburan ini kalah semua sinarnya itu melawan satu laki-laki yang kemudian anaknya menjadi anak yang soleh itu. Ini bukti bahwa Anda ketika bersedekah untuk orang tua Anda yang telah meninggal dunia, dipastikan sedekah Anda akan sampai kepada orang tua Anda. Tidak percaya? Silakan buktikan sendiri, mangkat ke ada. Jadi tidak ada dari sambian yang ada di majelis ini, Pak, ngalir ke orang tua nih, mengalir ke orang tua kita, dipastikan. Begitu juga ketika kejahatan, maka menjadi orang tua ini berat, tidak gampang. Berat, Pak, jadi orang tua itu. Ketika di dunia anaknya dididik menjadi orang baik, jadi orang soleh, maka apa yang dilakukan anaknya? Mengalir pahalanya ke orang tua. Tapi ketika hidup di dunia, dibiarkan oleh orang tuanya, tak dididik, tidak sholat dibiarkan, tak puasa dibiarkan. Begitupun ketika orang tuanya meninggal, anaknya berbuat maksiat, orang tuanya yang paling siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana wanti-wanti kita kepada orang tua. Ada lagi di dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kullu dzunubin yuakhirullahu fiha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu kata Rasulullah nanti balasannya adalah ketika hari kiamat, ditunda oleh Allah. Kalau umat Rasulullah ditunda sampai hari kiamat. Sampean tidak sholat hari ini, tidak puasa hari ini, menzalimi orang hari ini, tidak langsung bendil bibir, tidak, Pak. Kenapa? Karena umat Rasulullah itu diberi keistimewaan. Umat Rasulullah diberi kesempatan untuk bertobat, bukan seperti umat yang lain. Tetapi meskipun Anda umat Rasulullah, kita umat Rasulullah, ada 2 perbuatan dosa yang tidak akan pernah tertunda kata Rasulullah. Apa yang pertama? Al-awwalu al-baghyu. Yang pertama adalah sifat iri, sifat dengki, sifat dolim kepada orang lain. Apa dengki itu, Pak Ustaz? Dengki itu adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli motor baru, tetangganya beli Pajero, beli Fortuner, naik Fortuner tetangganya, dia naik ambulan, kayak jantung masuk ke RB. Orang dengki itu kan tak akan pernah senang, tak akan pernah tenang melihat orang senang. Senang dia kalau melihat orang susah. Itulah orang dengki. Orang yang dengki, kata Rasulullah, adab tidak nunggu di akhirat, di dunia akan dibalas oleh Allah. Kalau Anda memfitnah orang, Anda akan difitnah orang. Kalau Anda menghibah orang, Anda akan diribah orang. Kalau Anda mencemooh orang, maka Anda pun di dunia tidak nunggu di akhirat, akan dicemooh oleh orang lain juga dibalas oleh Allah. Yang kedua, dosa yang kan tak tertunda
sampai menunggu hari kiamat itu, tidak. Tapi di dunia akan dibalas adalah al-uququl walidain, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Masih hidup banyak silaturahmi, banyak minta ampun ke orang tua. Kalau sudah mati banyak ziarah, kirimi yasin, kirimi Quran, kirimi al-fatihah, sedekahkan orang tuanya, maka orang tuanya akan berdoa yang baik-baik dari dalam kubur sana. Dan yang terakhir, tipe manusia itu kata Rasulullah apa? Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini yang bahaya, Pak. Tipe yang keempat nih kata Rasulullah adalah orang yang tak ngerti tapi tak sadar dia kalau dia itu orang tak ngerti. Bahasa kasarnya begini, yang tipe keempat ini adalah orang bodoh tapi tidak sadar diri kalau dia itu bodoh. Maksudnya apa? Fadzalika jahilun farfiduhu, maka jauhi orang ini. Karena susah melawan orang bodoh tapi ngaku-ngaku pintar, itu susah. Mun berdebat dia lah paling pintar padahal tak ngerti apa. Tak mau kalah, beda orang ini. Banyak. Bukan yang tak sadar, bukan. Terma pintar, aku tak tahu, mau tahu. Enggak siapa. Kapan dia bantah, merah matan, merah kopingnya, pakai jaga tinju. Bahaya kata Rasulullah orang begini nih. Maka hindari orang seperti ini. Orang seperti ini susah dibawa menjadi benar kecuali hidayah Allah. Susah orang yang keempat ini. Maka tipe kata Rasulullah manusia ini tipenya empat seperti itu. Ada orang alim, dia sadar dengan kealimannya, mengamalkan ilmunya, maka fattabi'uh, ikuti itu. Yang kedua adalah orang alim tetapi dia tidak menyadari bahwa dia itu orang alim. Itulah yang disebut dengan orang tidur. Bangunkan orang seperti itu, suruh bangun, catadung meloloh, amalkan ilmunya. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti, orang bodoh tapi dia sadar diri karena dia orang bodoh maka dia mau belajar. Itulah orang yang harus kita bimbing biar dia mendapat petunjuk Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah orang bodoh tapi dia tidak sadar dengan kebodohannya, hanya bisanya ngaku-ngaku pintar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.